Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Agustian dari kelas 2 FPJKR dengan nomor NPM 20520005. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan inteligensi. Daftar isi. Yang pertama, pengertian inteligensi. Yang kedua, teori inteligensi. Yang ketiga, macam-macam inteligensi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang kelima, tingkatan inteligensi. Yang keenam, tes inteligensi. Yang pertama, pengertian inteligensi. Secara etimologis, inteligensi berasal dari bahasa Latin, intellectus dan intelligentia atau intelligere, yang mempunyai arti memahami. Jadi, inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memahami sesuatu. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut C.P. Chaplin, inteligensi itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Menurut Anita Wolfok, inteligensi itu meliputi 3 pengertian. Yang pertama, kemampuan untuk belajar. Yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inteligensi merupakan keahlian memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, serta kemampuan merespon sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, teori-teori inteligensi. Teori inteligensi ada 3. Yang pertama, teori faktor. Teori ini dikemukakan oleh Charles Spearman 1904. Yang kedua, teori primary mental abilities. Teori ini dikemukakan oleh Thurston 1938. Dan yang ketiga, teori multiple intelligence. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Wilford dan Howard Gardner. Selanjutnya, yang ketiga, macam-macam inteligensi. Macam-macam inteligensi ada 3. Yang pertama, inteligensi analitis yang merujuk pada kemampuan menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan membedakan. Yang kedua, inteligensi kreatif. Inteligensi mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan kreativitas. Artinya, semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, semakin tinggi pula kreativitasnya atau semakin mempunyai semangat berkreasi yang tinggi. Yang ketiga, inteligensi praktis. Inteligensi ini mencakup kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan menerapkan gagasan-gagasan ke dalam praktik. Pendekatan ini telah menstimulasi para guru untuk berpikir secara lebih luas mengenai hal-hal yang dapat membangun kompetensi anak. Selanjutnya, yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi inteligensi ada 5. Yang pertama, faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat bawaan, sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Selanjutnya, yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, yang kelima, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Yang kelima, tingkatan inteligensi. Tingkatan inteligensi ada 4. Yang pertama, jenius 140. Jenius merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam ukuran atau tingkatan. Yang kedua, normal 100 sampai 110 merupakan suatu kemampuan yang biasa saja, tetapi kecerdasan ini mampu melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, rendah 70 sampai 90, kemampuan ini di bawah rata-rata. Akan tetapi bukan berarti kemampuan ini tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya saja mengalami keterlambatan dalam melaksanakannya. Yang keempat, keterbelakangan 0 sampai 40, yaitu anak yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah. Selanjutnya, tes inteligensi. Tes inteligensi dikemukakan oleh Alfred Binet dan asistennya Simon pada tahun 1908 sampai 1911. Tes ini dikemukakan sebagai cili atau skala pengukur kecerdasan dengan menggunakan hasil pengukuran tes inteligensi yang mencakup general atau Information and Verbal Analogies Jones and Conrad Lord 1970-78 telah mengembangkan sebuah kurva perkembangan inteligensi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.